Halo, selamat pagi anak-anak. Bapak melanjutkan video minggu lalu. Coba lihat yang berikut. Coba lihat contoh ini. Minggu lalu yang Bapak bicarakan itu CBR, CDR, dan kawan-kawannya. Nah, sekarang ASBR, Age Specific Birth Rate, angka kelahiran dari kelompok wanita usia tertentu. Kelompok wanita pada usia tertentu yang melahirkan bayi. Jadi misalnya, contoh jumlah penduduk 500.000. Jumlah penduduk. Penduduk yang dimaksud ialah wanita yang berusia 20 sampai 24 tahun. Jumlah bayi hidup, artinya jumlah bayi yang dilahirkan hidup, 8.000 orang. Jadi berapa ASBR-nya? Ini rumusnya. ASBR X sama dengan BX per PX dikali 1000. Birth atau B-nya tadi, bayi yang lahir hidup 8.000. P-nya PX 500.000. Jumlah wanita yang usia 20-24 tahun dikali 1000. K di rumus-rumus yang kalian catat. Itu sama dengan 16 jiwa. 16. Bukan 16 jiwa dari 500.000. Bukan. Tapi setiap 1.000 orang penduduk yang usia 20-24 tahun, setiap 1.000 orang penduduk wanita maksudnya, yang berusia 20 sampai 24 tahun melahirkan 16 orang. 16 orang yang lahir setiap 1.000. Jadi karena ini jumlahnya 500.000 kali dengan 16, artinya 500.000 dibagi 1.000 dulu dikali 16. Jadi 500 kali 16 jiwa. Itulah jumlah bayi yang lahir di ASBR. Kebalikan dari ASBR ialah ASDR, Age Specific Death Rate. Artinya wanita yang meninggal atau penduduk atau bayi yang meninggal dari wanita yang usia sekian. Kebalikan dari ASBR, sama ngitungnya. Nah itu, demikian juga yang lain. Kemudian ada mungkin yang tidak tercatatkan dengan kalian, yaitu pertambahan penduduk sosial. Pertambahan atau pertumbuhan penduduk sosial. PT sama dengan PO ditambah lahir kurang mati, ditambah imigrasi dikurang emigrasi. PT itu jumlah penduduk akhir tahun. PO jumlah penduduk awal tahun. L-nya lahir, M mati, I imigrasi atau penduduk masuk, immigration, kemudian E imigrasi atau penduduk yang keluar atau out migration. Jadi misalnya awal tahun jumlah penduduknya 1.000, PO 1.000 awal tahun. Yang lahir 10, mati 5. Imigrasi 10, emigrasi 5. Jadi PO yang 1.000 tadi ditambah selisih lahir dengan mati 10 kurang 5. Ini juga 10 kurang 5. Jadi ini 5 jadi 10. Maka PT-nya menjadi 1.000 ditambah 10. Bapak ulangi walaupun ini saya buat contoh karena ini mudah. Penduduk akhir tahun sama dengan PO penduduk awal tahun ditambah selisih lahir dan mati selama setahun. Artinya berapa yang lahir setahun, berapa yang mati setahun. Ditambah selisih imigrasi dengan imigrasi. Berapa yang masuk setahun, berapa yang keluar setahun. Jadi mudah sebetulnya ini. Ya. Nah itu kemudian berikut. Nih.
Masalah kependudukan di Indonesia. Masalah kependudukan di Indonesia. Dari sejak dulu, dari sejak Bapak sekolah, inilah masalah kependudukan di Indonesia nyampe sekarang. Karena menurut data yang terakhir Bapak ketahui, informasi yang terakhir Bapak ketahui, pertumbuhan penduduk di Indonesia itu masih tinggi, sekitar 1,8 lebih per tahun. 1,8% per tahun. Bukan 1,8 per mil, tapi 1,8%. 18 orang per 100 orang per tahun. Itu per 100. Jadi kalau jumlah penduduk Indonesia misalnya 260 juta, kalikanlah 260 juta dikali 1,8. Itu. Tapi dibagi 100 dulu, karena saya katakan tadi persen. Nah, itu pertumbuhannya pesat. Kemudian 2, kualitas penduduk yang rendah. Ketiga, persebaran penduduk yang tidak merata. Saya jelaskan dengan penjelasan Bapak, saya harap kamu tangkap baik-baik. Pertumbuhan penduduk yang pesat, angka kelahiran yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang pesat, angka kelahiran yang tinggi, itu menyebabkan jumlah penduduk meledak di Indonesia. Yang kedua, kualitas penduduk yang rendah. Ketika kita bicara kualitas, itu tidak bisa dipisah dari kuantitas. Ketika kita bicara kualitas penduduk, itu tidak bisa dipisah dari kualitas. Minggu lalu Bapak sudah membuat contoh begini. Kalau saya guru, anak saya 2, lalu ada lagi kawan guru, anaknya 5. Gaji kami sama, penghasilan sama. Dipastikan bahwa anak saya lebih memungkinkan sekolah karena 2 orang daripada kawan anak saya yang 5 karena 5 orang tadi. Pahami betul itu. Minggu lalu juga Bapak sudah ngomong, keluarga berencana tidak melarang orang melahirkan. Enggak, tetapi menyarankan membatasi. Terutama hubungannya dengan ekonomi seperti yang Bapak contoh yang saya buat barusan. Jadi saya harap untuk di masa depan kalian ini benar-benar ya katakanlah dipikirkan, diterapkan. Kalau misalnya tingkat penghasilan kita rendah, cobalah berpikir ulang membuat banyak anak. Tapi kalau katakanlah penghasilan tinggi, ekonomi tinggi, seperti yang Bapak sampaikan minggu lalu, gak ada masalah. Biar bisa kamu temukan antara kuantitas dengan kualitas. Anak saya yang 2 tadi, anak kawan saya yang 5 itu kuantitas jumlah. Jumlah anak saya 2, jumlah anak teman 5. Dengan tingkat penghasilan yang sama-sama guru. Jadi kemungkinan yang bisa sekolah ialah anak saya dibanding anak teman yang tadi. Itu hubungan antara kuantitas dengan kualitas. Biar bagaimanapun kalau saya buat contoh begini. Coba bayangkan kalau anak pertama di SMA Xaverius kelas 12. Lalu anak kedua kelas 10 di SMA Xaverius. Anak nomor 3 di SMP Xaverius kelas 3 kelas 9. Lalu ada lagi di SMP Xaverius yang nomor 4 kelas 7. 4 orang, kira-kira terbiayai tidak? Ya maaf ngomong, hanya orang kaya yang bisa membiayai itu. Demikian juga misalnya mau kuliah. Tentu perguruan tinggi tertentu punya kualitas tertentu. Perguruan tinggi yang punya kualitas tentu mahal. Itu udah pasti.
Jadi dia bisa menemukan antara kuantitas dengan kualitas. Nah, itu yang nomor 2. Nomor 3, persebaran penduduk. Di kelas 10, di kelas 10 tahun lalu, Bapak sudah menyampaikan ada 17.000 pulau di Indonesia. Yang diketahui sampai saat ini sekitar 17.000. Hanya ada 2.000 yang punya nama. Dari jumlah 17.000 itu 2.000 punya nama. Dari 2.000 yang punya nama ini, pulau-pulau besar, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian, 5. Ditambah misalnya katakanlah pulau-pulau yang lebih kecil dari yang saya sebutkan tadi. Nusa Tenggara, Bali, kemudian Maluku. Itulah yang umum dikenal di Indonesia. 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Saya nggak tahu apakah data itu sudah berubah. Tapi itu dipastikan. 60% atau lebih penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. 30% tinggal di Sumatera. 10% lagi itu dibagi pulau yang lain. Sementara pulau terbesar di Indonesia Kalimantan. Penduduknya tidak nyampe 10% dari seluruh penduduk Indonesia. Itu pulau terbesar. Kedua, Irian. Artinya, dari semua pulau-pulau di Indonesia, Jawa paling padat. Padahal Jawa itu kelima terbesar di Indonesia. Yang terluas atau terbesar tadi pulau kan Kalimantan. Saya logikakan, kalau di Pulau Jawa 1 kilometer persegi lahan, mungkin ini hanya contoh, udah dihuni 1.000 orang. Di Kalimantan mungkin hanya 1 per 1 kilometer. Ke kakak-kakakmu yang sudah lulus, selalu saya pesan, kalau kamu sudah lulus kuliah, pergilah ke Kalimantan atau ke Irian yang lahannya masih katakanlah luas, masih kosong. Ini pun saya sarankan ke kalian. Jauh Pak, betul sekarang jauh. Tetapi transportasi itu makin tiap tahun makin lancar. Misalnya pesawat. Artinya suatu saat Irian Jaya ke Indonesia itu dekat. Kalau Irian Jaya sudah maju. Begitu juga Sulawesi, begitu juga Kalimantan. Jadi coba kamu pahami masalah-masalah kependudukan di Indonesia yang 3 ini. Pertama tadi pertumbuhan yang pesat. Kalau ditanya kenapa pertumbuhan penduduk di Indonesia itu pesat, kembali ke faktor pronatalitas. Kenapa seseorang itu pengen melahirkan atau pengen punya anak? Kalau di zaman Bapak dulu, misalnya kami orang Batak, itu ada istilah banyak anak, banyak rezeki. Jadi semakin banyak anaknya, semakin banyak rezekinya. Itu dulu. Paham betul ya? Saya ulangi, kenapa pertumbuhan atau kelahiran penduduk di Indonesia itu pesat? Kembali ke pronatalitas. Lihat catatanmu, dengarkan kembali video yang Bapak putar minggu lalu. Cari di sana pronatalitas yang mendorong seseorang melahirkan. Itulah penyebab pertumbuhan penduduk yang pesat. Yang kedua, kenapa kualitas penduduk rendah? Barusan Bapak singgung. Antara kuantitas dengan kualitas. Hanya itu enggak, banyak faktor. Tentu kamu sendiri bisa. Ya termasuk kalian misalnya. Kualitas merendah. Maaf jangan tersinggung. Karena kamu pikir daring, tidak belajar. Banyak tidak buat tugas di Google Class. Apakah saya marah? Enggak. Karena kamu yang sekolah, bukan aku. Karena kamu yang mau mencari masa depan. Paham betul itu? Seseorang yang kualitasnya rendah, itu tidak mau kerja. Maka saya balik ke kalian. Apakah Anda ingin berkualitas tinggi? Rajinlah.
Pengertian kualitas di sini bukan hanya sekolah, misalnya lulus sarjana, enggak. Tapi mau dan bisa melakukan sesuatu. Kualitas juga menyangkut bukan hanya pendidikan. Kalau yang barusan Bapak jelaskan itu pendidikan. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, kalau dilihat dari pendidikan misalnya, Indonesia itu belum rata-rata lulus SMA. Saya buat per pulau. Penduduk Irian Jaya rata-rata mungkin hanya lulus SD. Bapak katakan mungkin karena Bapak belum dapat data, misalnya data tahun ini Bapak belum dapat, rata-rata pendidikan sekolah itu per pulau belum. Kemudian Kalimantan misalnya rata-rata lulus SMP. Sumatera rata-rata lulus SMA. Jawa mungkin sudah banyak sarjana. Artinya dari segi pendidikan orang Indonesia itu belum. Kemudian yang menyangkut kualitas kesehatan, tingkat kesehatan. Semakin tinggi kualitas penduduk, tingkat kesehatannya juga makin tinggi. Saya buat contoh sederhana, sehat. Mudah be ngomong kata sehat. Sadarkah kita bagaimana mau sehat? Jadi tingkat kesehatan juga itu menyangkut kualitas. Ada dulu filsafat di waktu Bapak sekolah, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Hanya orang sehat yang bisa berpikir. Nah, jadi secara umum kualitas penduduk Indonesia itu masih rendah dari tingkat pendidikan maupun dari tingkat kesehatan. Persebaran penduduk tadi udah Bapak jelaskan. 60% penduduk tinggal di Pulau Jawa, 20-30% tinggal di Sumatera, sisanya Indonesia lain. Jadi kalau diperbandingkan misalnya dengan 17.000 pulau, artinya masih banyak pulau yang kosong seperti yang pernah Bapak jelaskan di kelas 10. Nah itu. Kemudian coba buka catatanmu yang saya kasih tanggal 21. Tanggal 21. Nomor 14. Yang nomor 14. Ini menyangkut kualitas dari tingkat kesehatan. Salah satu alat ukur kesehatan masyarakat adalah kesehatan bayi atau infant mortality rate, IMR. Salah satu alat ukur kesehatan masyarakat adalah kesehatan bayi. Kematian bayi didefinisikan sebagai kematian bayi sebelum ulang tahun pertama mereka, 0-11 bulan per 1000 kelahiran hidup. Artinya, kalau ada lahir bayi, tetapi belum setahun sudah meninggal, itu artinya kurang sehat. Angka kematian bayi digunakan secara lebih luas sebagai indikator kasar tentang status kesehatan masyarakat. Bapak ulangi, secara lebih luas, angka kematian bayi itu digunakan sebagai indikator kasar tentang status kesehatan masyarakat, kemiskinan, dan status sosial ekonomi di suatu komunitas, ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan dan teknologi medis. Indikator tentang status kesehatan masyarakat. Siapa yang melahirkan bayi? Ibu. Kalau ibu sehat, bayinya sehat. Nah, supaya ibu sehat gimana? Harus makanan sehat. Nah, dari mana dapat makanan sehat? Tentu punya materi. Nah, terus kalau miskin, otomatis. Biar bagaimanapun, kalau ada materi, ada uang, ada ibu hamil, tentu bayinya lebih sehat. Maka antara kesehatan dengan kemiskinan, itu pun
berjalan seimbang. Artinya kalau ekonomi bagus, tingkat kesehatan tinggi. Kalau ekonomi itu bagus, ibunya sehat, maka bayinya juga sehat. Dipahami betul infant mortality rate. Salah satu ukuran kesehatan masyarakat adalah tingkat kesehatan bayi. Singkatnya, semakin tinggi angka kematian bayi, semakin rendah tingkat kesehatan ibu. Semakin tinggi tingkat kematian bayi, tingkat kesehatan ibu makin rendah. Jadi, kalau tingkat kesehatan bayi sudah rendah, bagaimana perkembangan otaknya ke masa depan? Saya yakin kamu bisa melanjutkan memahami yang Bapak sampaikan. Kita butuh protein dan sebagainya itu yang menyangkut badan supaya belajarnya tinggi. Ya kalau kekurangan protein, kekurangan vitamin, belajar pun di kelas ngantuk-ngantuk. Bagaimana mau pintar? Lah kalau makanannya di rumah tidak cukup, bagaimana mau terpenuhi gizi? Jadi pahami betul, kembali saya tekankan hubungan antara kuantitas dengan kualitas. Jumlah anggota yang banyak dengan penghasilan seperti yang Bapak sampaikan tadi, biar bagaimanapun pemenuhan gizi pasti berkurang. Biar bagaimanapun, fakta membuktikan itu. Jangan dijawab Bapak takdir. Kita tidak bicara takdir di sini. Kita bicara matematis, hitungan-hitungan yang nampak. Itu dipahami betul ya. Juga status sosial ekonomi di suatu komunitas. Status sosial ekonomi. Kamu jurusan IPS, kamu belajar sosiologi, masyarakat punya tingkatan dong di sosiologi. Ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Tentu itu dari status ekonomi. Kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Itu pun masih dibagi-bagi. Dan itu berhubungan langsung dengan tingkat kesehatan. Saya berharap itu kamu paham ya. Itu yang nomor 14. Kemudian kembali saya tekankan yang nomor 15. Migrasi penduduk, perpindahan penduduk, migrasi. Kalau penduduk Indonesia pindah ke luar negeri, kira-kira Indonesia beruntung tidak? Atau kira-kira Indonesia rugi tidak? Saya buat contoh. Dulu Bapak sekolah di Tapanuli Utara, lulus kuliah. Kuliahnya di Sumatera Utara. Setelah lulus, pindah ke Sumatera Selatan. Saya tanya dan kamu jawab. Sumatera Utara rugi tidak? Kalau rugi, ruginya apa? Kalau untung, untungnya apa? Lalu saya masuk Sumsel. Sumatera Selatan atau Lubuk Linggau rugi tidak? Kalau rugi, ruginya apa? Kalau untung, untungnya apa? Itu migrasi. Jadi saya ulangi, kalau penduduk satu negara pindah ke negara lain, kira-kira penduduk negara yang ditinggalkan tadi beruntung tidak? Kalau Indonesia mencari pekerjaan di Malaysia, Indonesia rugi tidak? Kalau rugi, ruginya apa? Kalau untung, untungnya apa? Malaysia yang kedatangan penduduk Indonesia tadi, kira-kira Malaysia beruntung tidak? Kalau beruntung, untungnya apa? Ruginya apa? Nah, jadi lihat, minggu lalu saya sudah sampaikan ke kalian, akan saya buat ulangan untuk kalian. Ini ulangannya. Ini udah Bapak jelasin barusan. Ini ulangan. Bagaimana, nomor 1, bagaimana menanggulangi masalah kependudukan di Indonesia? 3 masalah pokok kependudukan tadi. Bagaimana menanggulanginya? Jangan hanya satu kalimat, uraikan. Yang nomor 1 tadi, bagaimana menanggulanginya? Pertumbuhan penduduk yang pesat.
kedua persebaran penduduk yang tidak merata, lalu kualitas penduduk yang rendah, bagaimana menanggulanginya? Menurut kamu? Yang kedua, keuntungan migrasi dan emigrasi bagi negara. Kalau datang misalnya penduduk ke Indonesia, untungnya apa? Kalau keluar orang Indonesia ke negara lain, keuntungannya apa? Demikian juga kerugian imigrasi dan emigrasi bagi negara. Apa kerugian kita kalau penduduk Indonesia nyari kerja ke luar negeri? Ya, kamu jangan membayangkan hanya pembantu rumah tangga. Karena selama ini yang ada di benak kalian, kalau orang berpindah nyari kerja ke Malaysia itu menjadi buruh. Saya tidak mengatakan tidak buruh, tapi coba bayangkan kalau yang pindah itu mulai dari buruh sampai tenaga-tenaga profesional. Pindah dari Indonesia ke Jepang, ke Malaysia, ke Hong Kong. Sebaliknya juga seperti itu. Coba bayangkan dari negara luar masuk ke Indonesia, tenaga-tenaga profesional masuk ke Indonesia. Apa untungnya, apa ruginya? Jadi sekali lagi baca baik-baik soal ini. Tuliskan jawabanmu di kertas folio. Tuliskan jawabanmu di kertas folio. Kumpulkan hari Sabtu besok. Ini hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kumpulkan hari Sabtu. Bagi yang tinggal di kota Linggau. Bapak ulangi. Kumpulkan hari Sabtu bagi yang tinggal di kota Linggau. Hari Sabtu di kertas folio. Tulis secukupnya, jangan tanya saya berapa lembar. Bagi yang di luar kota Linggau. Bagi yang di luar kota Linggau. Tuliskan jawabanmu, masukkan ke Google Class. Tuliskan jawabanmu dan masukkan ke Google Class. Saya harap catatan-catatan kalian mulai dari semester 1 tahun lalu jangan hilang. Jangan hilang catatan-catatan mulai dari kelas 1, termasuk tugas-tugasnya mulai dari semester 1 kemarin. Pokoknya sejak daring. Catatan itu semua jangan hilang. Nanti kalau sudah normal akan saya periksa. Oke? Ya, itu dulu. Ini ulangannya yang tadi Bapak ulangi. Kalau kamu di kota Linggau, masukkan kumpulkan tuliskan di kertas folio, kumpulkan hari Sabtu sama seperti sebelumnya, dan bagi yang di luar kota masukkan ke Google Class. Itu ulangan untuk kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video dan daring berikutnya. Selamat pagi, salam sehat semuanya.